Halo, semoga dalam keadaan baik. Pada kelas kali ini, kita akan membahas mengenai hakikat makna. Mari kita mulai saja pembahasannya. Dalam tataran linguistik mikro, kalimat berada pada level tertinggi dan menjadi satuan terbesar dalam sintaksis. Mengapa dikatakan terbesar? Karena bermula dari sebuah font atau bunyi, maka terbentuklah fonem. Fonem secara sederhana berarti bunyi, atau suara yang membedakan antara suara satu dengan suara yang lain. Misalnya pada kata harus dan arus. H adalah fonem, begitu juga A adalah fonem dalam kata arus. Karena dengan perbedaan suara tadi, maka kata harus dan arus akhirnya juga memiliki perbedaan makna dan dapat dimengerti. Begitu juga dalam bahasa Inggris. Pada week dan sick yang memiliki fonem berbeda, sehingga maknanya juga berbeda. Kemudian fonem membentuk yang namanya morfem. Morfem adalah unit terkecil dari sebuah bahasa. Yang namanya unit adalah gabungan. Gabungan dari apa? Gabungan dari font dan fonem itu tadi. Coba kita lihat contoh morfem dalam bahasa Inggris. Pada like dan unlikely. Kata like terhitung hanya satu morfem. Sedangkan unlikely terhitung 3, yaitu un, like, dan ly. Karena un dan ly juga adalah morfem. Begitu juga happiness. Terdiri dari 2 morfem, yaitu happy dan ness. Agree adalah satu morfem, sedangkan disagree dan agreement masing-masing adalah 2 morfem. Lalu sering ada yang kebingungan, apa bedanya morfem dan kata? Seperti contoh tadi, unlikely adalah sebuah kata tapi terdiri dari 3 morfem. Happiness adalah satu kata, tapi mengandung 2 morfem. Contoh lainnya, unsubscribe merupakan satu kata dan 2 morfem, yaitu un dan subscribe. Nah, sekarang cukup terang bedanya? Jika sudah, bisakah kalian membuat definisi sendiri apa perbedaan morfem dan kata? Begitu juga bedanya antara morfem, kata, dan juga suku kata atau syllable. Selanjutnya, seperti yang sudah dijelaskan, morfem inilah yang akhirnya membentuk kata. Kata atau word adalah unit bahasa tunggal yang mengandung makna dan dapat diucapkan maupun ditulis. Kata yang berpasangan dengan kata lainnya akan membentuk unit bahasa yang lebih besar, yaitu frasa atau phrase. Frasa atau phrase adalah sekelompok kata yang memiliki makna tertentu ketika dipakai bersamaan. Dalam artian, sebuah kata saja sudah mengandung maknanya masing-masing. Namun, jika kata-kata tersebut dikumpulkan dalam pola tertentu, maka akan menghasilkan makna berbeda atau makna yang lebih berkembang. Seperti frasa dalam bahasa Inggris, a lot of. Jika diuraikan, a merupakan indefinite article yang mengacu pada orang atau benda tunggal. Kemudian lot adalah pronoun atau kata ganti yang mengacu pada jumlah yang sangat banyak. Of adalah preposisi yang mengacu pada kepemilikan atau hubungan terhadap sesuatu. Ketika a, lot, dan of berkumpul, maka akan membentuk frasa yang menghasilkan makna penegasan mengenai jumlah yang sangat besar. Contoh frasa bahasa Inggris lainnya seperti plenty of, yang maknanya sama dengan lot of, dan bisa digunakan bergantian. Yang lainnya seperti wake up, get home, take a nap, go to bed, work out, dan lain-lain. Selanjutnya, frasa akan membentuk yang namanya klausa atau clause.
Klausa adalah sekelompok kata yang mengandung subjek dan verb atau kata kerja di dalamnya. Karena klausa mengandung subjek dan verb, maka ini saja sudah cukup untuk menjadi kalimat sederhana atau menjadi bagian dari kalimat yang lebih panjang. Jika dalam bahasa Indonesia, klausa setidaknya harus terdiri dari subjek dan predikat. Predikat atau predicate dalam kasus yang umum adalah sama dengan verb atau kata kerja. Contoh klausa adalah seperti he sings. Jika dalam kelompok kata tersebut kalian tambahkan titik di akhir, maka akan menjadi sebuah kalimat sederhana. Namun, jika kalian tambahkan koma dan digabungkan dengan klausa lainnya atau jenis kata lainnya, maka kumpulan kata tersebut akan menjadi kalimat yang lebih kompleks. Begitu juga apabila ditambahkan dengan kata sambung atau conjunction, dan diteruskan dengan kata-kata lainnya. Kumpulan kata tersebut juga akhirnya akan menjadi kalimat. Yang terakhir, klausa akan membentuk suatu kalimat. Atau seperti contoh tadi, klausa itu sendiri dapat menjadi sebuah kalimat. Tergantung apa yang mengakhirinya. Apakah tanda titik, tanda tanya atau question mark, tanda seru, exclamation mark. Jika di akhir kumpulan sebuah kata diberi tanda koma, titik koma atau semikolon, atau conjunction kata sambung, maka otomatis harus ada kelanjutannya. Dan kumpulan kata tersebut akan berubah menjadi sebuah klausa. Secara definitif, kalimat atau sentence merupakan kumpulan kata, frasa, maupun klausa yang mengungkapkan pernyataan, pertanyaan, atau perintah, dan biasanya berisi subjek dan kata kerja. Dalam aturan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, suatu kalimat penulisannya harus dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik, tanda tanya, atau tanda seru. Jadi, apabila kita berbicara bahasa dalam ruang sintaksis, maka kalimat adalah level tertinggi dan terbesar sebagai unit bahasa. Itu karena pencapaian tersebut dimulai dari yang namanya font atau bunyi. Kemudian, dari font akan membentuk fonem. Dari fonem akan membentuk morfem. Morfem membentuk kata, kemudian kata membentuk frasa, frasa akan membentuk klausa, dan klausa akhirnya membentuk kalimat. Tapi, apabila kita berbicara dalam ruang semantik, maka kalimat bukanlah tataran terbesar dalam bahasa, melainkan ada satu hal yang paling besar, yaitu wacana atau diskurs. Maka dari itu, makna sebagai objek kajian semantik berada di semua tataran yang disebutkan tadi. Dari yang terkecil, yaitu font atau bunyi, sampai pada tataran yang paling tinggi dan paling luas, yaitu wacana.